Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelas 1C, 1C Cihuy, yang akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan materi yang berjudul Garis dan Sudut. sebelumnya nama aku Adi. Nama aku Iva dan nama aku Azma. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat Videonya. Kami dari kelas 1C akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang berjudul tentang garis dan sudut. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai garis dan sudut, kita harus tahu dulu nih pengertian dari garis itu sendiri. Yang pertama ada garis. Nah, apa sih itu garis? Garis adalah himpunan titik-titik yang beraturan dan memanjang tak hingga kedua arah. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Ada garis A ke B. Nah, di sini ada titik A, titik B. Nah, ini itu dibacanya bukan garis AB, tapi adalah ruas garis AB. Atau kita bisa menulisnya dengan simbol A, B, dan kita taruh garis di atasnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang membedakan antara garis dan ruas garis. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita menemukan titik, ini anggap aja titik ya teman-teman. Nah, titik-titik ini jika tidak bertemu atau tidak menyatu, itu bukan garis ya teman-teman. Nah, apa sih yang disebut dengan garis itu? Jadi, sudah jelas di sini adalah himpunan titik-titik. Jadi, garis itu adalah titik-titik yang menjadi satu, menjadi seperti ini. Nah, ini disebut dengan garis. Garis itu adalah memanjang tak hingga. Kalau seperti ini, itu kan ada batasnya ya antara A dan B. Nah, ini disebutnya adalah ruas garis. Nah, itu tadi mengenai garis. Selanjutnya, saya akan mengenalkan kalian pada kedudukan garis. Nah, garis itu ada garis sejajar, berpotongan, garis berhimpit, dan yang terakhir ada garis bersilangan. Nah, apa sih garis sejajar itu? Jadi, garis sejajar atau yang seperti kita bisa lihat di sini dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut diperpanjang dan tidak ada perpotongan. Nah, kita bisa lihat di sini, ini kita misalkan dengan garis warna merah dan garis warna biru. Nah, garis warna merah dan warna biru ini itu kenapa bisa dikatakan sejajar? Karena mereka mempunyai panjang yang sama dan arah yang sama. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada garis berpotongan. Nah, mengapa garis ini bisa disebut garis berpotongan? Nah, jawabannya adalah jika kedua garis tersebut itu memiliki titik persekutuan atau titik potong. Titik potong ini merupakan titik persekutuan antara garis warna merah dan garis warna biru. Nah, ini dapat disebut garis yang berpotongan. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada garis berhimpit. Garis berhimpit itu dikatakan berhimpit apabila paling sedikitnya itu 2 titik potong. Jadi, kita misalkan pada arah jarum jam. Kita ambil contoh pada jam 12 tepat. Nah, pada jarum jam 12 tepat itu, jarum jam yang pendek itu akan sama atau memiliki kedudukan yang sama dengan jarum jam yang panjang. Nah, ketika itulah garis tersebut akan dikatakan berhimpit. Seperti itu ya. Yang terakhir ada garis bersilangan. Mengapa garis ini disebut garis bersilangan? Nah, ada syaratnya teman-teman. Jika keduanya itu tidak terletak dalam bidang yang sama. Nah, kita bisa lihat ya, garis merah itu terletak di bidang atas dan garis biru terletak di bidang bawah. Nah, itu membuktikan bahwa garisnya itu tidak terletak pada bidang yang sama. Kemudian garisnya itu, kedua garisnya tidak sejajar. Nah, sejajar itu yang seperti ini, yang seperti nomor 1. Jadi, garis yang ini itu dapat disebut sebagai garis yang bersilangan karena bidangnya tidak sama dan keduanya tidak sejajar. Seperti itu untuk garis dan kedudukan garis. Nah, setelah membahas garis, kita akan membahas sudut. Apa sih itu sudut? Jadi sudut itu 2 garis yang membentuk suatu daerah karena titik pangkalnya saling berhimpit atau bertemu. Nah, ini tuh dinamakan dengan sinar garis. Itu sinar garis BC, yang dimana titik pangkalnya itu berada di B, dan kita akan membuat sinar garis satu lagi, yaitu sinar garis BA, yang dimana titik pangkalnya itu di B. Nah, setelah itu di mana B itu dinamakan dengan titik sudut. Nah, jarak putar antara 2 garis yang dimana titik pangkalnya itu sama-sama di B,
itu akan membuat sebuah daerah yang dinamakan dengan daerah sudut, di mana BC dan BA itu dinamakan dengan kaki sudut. Jadi lambang sudut yaitu kita bisa membuat seperti ini, di mana penamaan sudut ini yaitu sudut CBA, atau juga bisa dengan seperti ini saja, sudut B. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di mana kita akan membahas jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besar daerahnya itu sekitar dari 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua itu ada sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku itu yang tetap dia yaitu 90 derajat. Dan yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang besar daerahnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi dia itu sampai sini. Yang keempat yaitu ada sudut lurus. Sudut yang besar daerahnya itu cuman tetap yaitu 180 derajat. Yang kelima itu ada sudut refleks. Yang sudut besar daerahnya itu dari 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, yang terakhir itu kita ada yang dinamakan dengan sudut satu putaran, yang disebut juga putaran penuh, itu besar sudutnya 360 derajat. Jadi itu jenis-jenis sudut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis sudut. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara dua sudut. Jika dua buah sudut digabungkan menjadi satu, maka akan membentuk hubungan seperti di bawah ini. Yang pertama ada sudut berpenyiku. Ketika dua sudut atau lebih berhimpitan dan membentuk sudut siku-siku, di mana salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut yang lain, dan ketika dijumlahkan, hasilnya akan menghasilkan 90 derajat. Nah, contohnya di sini ada sudut ABD ditambah dengan sudut DBC. Nah, sudut yang berhimpitan ini ketika dijumlahkan hasilnya akan 90 derajat. Ini juga disebut dengan sudut berkomplement. Selanjutnya ada sudut berpelurus. Sama seperti sudut berpenyiku, ketika dua sudut atau lebih berhimpitan dan membentuk sudut lurus, dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Seperti sudut berikut. Sudut ABD ditambah dengan sudut DBE dan ditambah sudut EBC akan menghasilkan sudut 180 derajat. Nah, tadi kan teman-teman sudah belajar ya tentang sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Nah, di sini saya akan menjawab satu soal saja ya. Nah, di sini kan ada dua sudut yang berhimpitan ya. Di sini diketahui sudut yang satu besarnya 55 derajat. Nah, berapakah sudut yang di sebelahnya? Tadi sudah dikatakan kalau sudut berpelurus dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Nah, oke, ini kan kita lanjut aja, ini 180 derajat dan di sini diketahui 55 derajat. Jadi harus dikurangi 55 derajat. Nah, berapakah teman-teman hasilnya? Hasilnya adalah 125 derajat. Nah, berarti sudut yang berhimpitan di sebelah sudut 55 derajat ini besarnya adalah 125 derajat. Nah, 125 derajat dijumlahkan dengan 55 derajat, hasilnya akan menjadi 180 derajat. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, silakan teman-teman komen di bawah ini ya jawabannya berapa. Nah, segitu saja dari saya. Materi yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jangan lupa di like, Komen, dan share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum